Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Lentera Kolbu, dan tak lupa salawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan Lentera Kolbu pada sore hari ini, tema yang kami angkat adalah kita akan mengulik kembali salah satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, yaitu bab ketiga, yakni bab sabar, dan akan dibahas oleh guru kita semua yang telah hadir di tengah-tengah kita di acara Lentera Kolbu sore hari ini, yaitu Ustadz Al-Fahri Zakir Mat MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, aktivitas gimana Ustadz? Sudah mulai mengajar sepertinya? Mulai perkuliahan sudah berjalan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah Ustadz, kita langsung saja membahas mengenai tema kita di kitab Riyadhus Shalihin yang bab ketiga, yakni sabar. Silakan Ya. Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas satu bab yang merupakan bab ketiga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, setelah bab pertama tentang ikhlas, bab kedua tentang taubat, bab ketiga tentang sabar. Seperti yang pernah kami jelaskan sebelumnya, jadi Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin itu ketika ingin menjelaskan tentang sesuatu, tentang hadis sesuatu, beliau memperkuat dulu, mengantarkan kita semua dengan pembahasan ayat-ayat Al-Quran. Jadi beliau cantumkan dulu ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam yang berkaitan dengan tema-tema hadis tersebut. Dalam tema sabar itu beliau menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang lumayan cukup banyak dalam mengantarkan kita bahwa sabar itu bukan hanya ada di dalam hadis Nabi loh, tetapi juga ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, misalnya ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru, perintah untuk bersabar. Kemudian wabashshiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolonglah dengan cara sabar dan sholat. Jadi ayat-ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ini hanya ingin menjelaskan kepada para pembacanya bahwa sabar itu bukan hanya saja pembahasannya ada di dalam hadis-hadis Nabi, tetapi dia satu pembahasan yang tidak bisa dipisahkan dari ayat Al-Quran. Ini, walaupun kalau kita lihat secara lebih mendalam, itu ternyata ayat-ayat sabar yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi itu masih banyak yang tidak disampaikannya. Jadi sabar itu sabar itu ayatnya banyak sekali di dalam Al-Quran dengan berbagai macam versi. Ya. Misalnya Allah mencintai orang yang sabar, wallahu yuhibbus sabirin, kabar gembira kepada orang yang sabar, wabashshiris sabirin, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya tidak terhitung. Jadi tidak ada ininya, tidak bisa dihitung. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang sabar. Pertanyaan kita adalah sebelum kita masuk kepada hadisnya, sabar itu apa sih sebenarnya? Itu yang menjadi apa sih
sabar, apakah sabar yang dimaksudkan di dalam hadis itu, di dalam ayat tersebut adalah sabar yang memang hari-hari kita dengar, sabar ya. Kalau ada tertimpa musibah, orang bilang sabar ya, mudah-mudahan ada ganti yang lebih baik, kan begitu. Sabar ya, semoga Allah berikan yang lebih baik, semoga tabah, sabar, kan begitu. Cara menghibur kita. Tapi apakah itu sebenarnya sabar? Maka kalau kita lihat para ulama dalam mendefinisikan sabar itu adalah habsun nafsi ala ta'atillahi. Jadi sabar itu adalah kemampuan jiwa untuk menahan sesuatu dalam proses patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara kontinu. Jadi sabar itu adalah perbuatan jiwa dalam menahan sesuatu. Itu sabar. Jadi orang yang sabar itu jadi setiap jiwa, setiap diri manusia itu dia pasti punya keinginan, pasti punya kemauan, pasti punya pasti punya sesuatu yang ingin dia ekspresikan. Maka menahan sesuatu agar dia tidak berlebihan itu namanya sabar. Jadi sabar itu para ulama menyebutkannya sayyidul akhlak. Jadi penghulunya atau tuannya dari akhlak yang lain. Bagaimana begitu? Jadi sabar, orang yang sabar untuk menahan dirinya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Misalnya pandangannya dia tahan untuk tidak memandang sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam agama. Kemudian itu namanya sabar, tetapi nama kecil itu iffah. Iffah itu artinya menjaga kesucian diri. Ya. Menjaga kesucian diri itu iffah namanya. Untuk tidak berbuat dosa. Itu iffah. Tetapi iffah itu adalah bagian dari sabar. Bagian dari sabar. Misal lagi, sabar ketika dipancing emosinya. Ya. Sabar ketika dipancing emosi. Di dalam bahasa Arab istilahnya al-hilmu. Al-hilm. Hilm itu artinya memaafkan. Ya. Bijaksana. Itu sabar juga. Jadi sabar itu sesuatu yang yang kalau kita lihat semua akhlak mulia itu pasti naungan atasnya itu adalah sabar. Jadi makanya sabar itu porsinya sangat besar. Imbalannya sangat besar dalam digandengkan dengan sholat. Jadi sabar yang dimaksud di sini adalah kesabaran seseorang dalam menahan dirinya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Baik itu nafsu marah, baik itu nafsu syahwat, baik itu nafsu yang lain. Nah, itu sabar. Baik itu nafsu merasa ketika ditimpa musibah. Nah, itu juga ada nafsu yang ingin ini mau menyalahkan siapalah, sinilah, mau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas lah kan. Orang kalau tidak sanggup ditimpa musibah pasti akan mengeluarkan kata-kata yang di luar kendalinya. Nah, itu semua sabar. Jadi sabar itu adalah sayyidul akhlak, penghulunya akhlak mulia. Ini menarik sebenarnya. Makanya di dalam pembahasan kita kali ini kita masuk ke dalam hadisnya. Hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya agak sedikit panjang tapi tidak masalah kita tuliskan sedikit. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an. Dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman. Syatrul iman. Ya, at-tahuru syatrul iman. Kemudian dikatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ya. Jadi bersuci itu adalah setengahnya iman. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan. Subhanallah walhamdulillah tamla'an. Zikir subhanallah dan alhamdulillah itu juga memenuhi timbangan. Ma bainas samawati wal ard. Timbangan antara langit dan bumi. Nah ini. Wassalatu nurun. Kita lanjutkan ya. Wassalatu nurun.
Salat itu adalah cahaya. Kemudian as-shadaqatu burhan. As-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah pembuktian keimanan. Kemudian was-sabru diya. Ini kita di sini. Was-sabru diya. Nah, kita garis bawahi aja di sini. Was-sabru diya. Sabar itu adalah sinar. Ini menarik di sini. Salat itu adalah cahaya, sabar itu adalah sinar. Jadi kata salat dan sabar itu sering digandengkan. Di dalam ayat yang tadi sempat kami sebutkan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Di dalam hadis ini dikatakan as-salatu nurun was-sabru diya. Salat itu adalah cahaya, sabar juga cahaya. Pertanyaannya sekarang, apa beda nur dan dia? Apa beda cahaya salat dan cahaya sabar? Oke Ustadz, semakin menarik, tapi kita jeda sebentar. Apa perbedaan antara cahaya dan sinar tadi Ustadz ya? Sinar. Oke, dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Lentera Kolbu, dan acara Lentera Kolbu pada kesempatan kali ini membahas salah satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab ketiga, yakni bab sabar. Bersama guru kita semua yaitu Ustadz Al-Fahri Zakirman MA. Langsung saja Ustadz, kita lanjutkan kembali antara nur, cahaya, dan dia atau sinar itu ya Ustadz. Ya. Jadi di dalam bahasa Arab, nur itu artinya cahaya. Dia itu artinya cahaya juga. Bedanya, nur itu biasa digunakan untuk cahaya qamar, cahaya bulan. Jadi bulan itu kalau dia istilahnya cahaya namanya nur. Ya. Cahayanya agak redup gitu, tidak terlalu kuat. Kalau dia itu biasa digunakan untuk cahaya matahari. Jadi ini cahaya bulan, ini cahaya matahari. Pertanyaannya sekarang adalah, mana yang lebih panas, cahaya matahari atau cahaya bulan? Matahari tentu. Cahaya matahari. Kenapa sabar itu dikatakan cahaya matahari, sedangkan sholat itu cahaya bulan? Ini menarik. Kenapa tidak dikatakan as-sholatu was-sabar nur, dua-duanya cahaya saja? Kenapa harus dipisahkan? Ternyata karena cahaya matahari itu panas, ya, terik, kemudian menyengat, sabar itu juga sesuatu yang berat, ya, panas, menyengat, terik, berbeda dengan sholat. Sholat itu sesuatu yang menenteramkan. Arihna ya Bilal. Rasul kalau mau istirahat itu sholat, menenteramkan dia. Tetapi kalau sabar itu memang sesuatu yang bikin orang jadi tidak tahan. Kita kalau berdiri di tengah hari, siang, itu tidak bakal tahan lama. Tetapi kalau berdiri di malam hari, di tengah cahaya bulan purnama, itu bisa sampai pagi. Begitu juga, kebanyakan orang tidak tahan untuk sabar. Tapi orang masih bisa tahan untuk sholat. Nah, ini. Jadi di sini kata kuncinya was-sabru diya. Sabar itu adalah cahaya yang memang harus bisa ditahan oleh orang yang ditimpa, orang yang melakukannya. Makanya sekarang ada istilah di dalam Al-Quran itu fasbir sobran jamila. Fasbir sobron jamila. Jadi sabarlah sabar yang jamil. Jamil itu sabar yang bagus. Apa maksud sabar yang bagus? Sabar yang bagus itu maksudnya adalah sabar
yang tidak ada keluh kesah di situ. Jadi ada orang bisa bersabar, misalnya dia, taruhlah kalau dalam konteks ini ada musibah, ya, kalau dalam konteks kita bawakan ke sabar yang musibah. Jadi sabar yang biasa digunakan oleh masyarakat itu sabar ya, itu adalah salah satu item dari sabar yang punya cakupan umum tadi, cakupan luas tadi. Salah satu itemnya adalah sabar ketika musibah. Tetapi sabar itu tidak hanya sebatas sabar ketika musibah tadi. Kemudian sabar yang dimaksud tadi itu adalah orang ketika ditimpa musibah dia harus sabar, ya kan? Pilihannya kan tidak ada pilihan yang lain. Mau dia tidak sabar ya musibah sudah terjadi. Pilihan satu-satunya adalah sabar, ya kan? Cuman orang bisa memilih sabar bagaimana yang dia lakukan. Ada sabar yang diucapi dengan kata-kata tidak terima terhadap takdir yang sudah tertimpa, sudah terjadi. Ada sabar yang bisa menerima dengan lapang hati, kemudian juga mengeluarkan kata-kata yang mengembalikan ini semua kepada Allah. Ini takdir. Ini semua atas izin Allah, atas kehendak Allah. Dikembalikan semuanya. Mengembalikan semua, sabar dengan cara mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diikuti oleh kata-kata yang tidak pantas, itu namanya sabrun jamil. Itu namanya sabar yang baik dalam konteks musibah tadi. Maka suatu ketika ada seorang perempuan lagi menangisi anaknya yang baru meninggal di kuburnya. Lalu baginda Nabi lewat, kemudian isbiri wahtasibi, sabar dan serahkan semuanya sama Allah. Lalu apa kata perempuan tadi? Engkau tidak tahu bagaimana rasanya, karena bukan engkau yang mengalaminya, katanya. Kemudian Nabi berlalu, lewat. Lalu perempuan tadi dibilangkan sama orang, tahu enggak kamu tadi siapa yang kamu bilangkan? Enggak tahu, katanya. Itu baginda Rasul. Langsung terkejut, dia pergi mengejar baginda Rasul. Ya Rasul, saya tidak tahu itu kamu, katanya. Kemudian kata Rasul, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah pada serangan pertama. Jadi ketika pertama kali mendengar musibah itu, atau mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan itu, itulah letak sabar dalam konteks yang tadi, musibah tadi. Disitulah kesabaran yang paling baik itu adalah di situ. Ya wajar ya, manusiawi, orang pertama kali menerima musibah atau informasi tentang musibah, orang tidak siap, orang tidak sanggup ya, orang perlu waktu ya untuk beradaptasi, itu wajar. Tetapi yang paling tinggi derajatnya adalah ketika tadi as-sabru 'inda sadmatil ula. Bagaimana seseorang itu bisa menahan dirinya ketika muncul informasi, ketika menerima informasi musibah pertama kali. Dalam konteks musibah tadi. Nah ini. Tapi kita juga harus keluar dari cara berpikir seperti itu. Sabar itu bukan hanya sekedar untuk musibah saja. Sabar itu juga dalam melaksanakan kebaikan. Jadi kita sholat setiap 5 waktu. Yang laki-laki sholat ke masjid, itu sabar. Kalau tidak sabar-sabar ya tidak akan bisa bertahan. Kalau hanya sholatnya hanya ingin dilihat orang, ya itu tidak sabar dia. Tapi sabar menjalani itu. Misalnya kita sabar dalam berkata-kata baik, walaupun kita sudah dimaki-maki orang, tapi tetap berkata baik, kan sabar dalam kebaikan dan ketaatan. Atau kita sabar dalam melaksanakan aktivitas kita di rumah, misal dalam mendidik anak bagi yang sudah punya anak, ya itu sabar juga dalam menjalani ketaatan. Ini sabar juga. Jadi sabar itu bukan hanya dalam konteks menerima musibah, tetapi juga bisa dalam konteks melakukan kebaikan. Begitu juga ya, sabar ketika mendapatkan manfaat, mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat. Sabar juga. Sabar dalam konteks mendapatkan nikmat itu apa? Ya sabar untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya kan? Wah, kita dapat banyak
warisan ini, wah langsung kita foya-foya. Ya, pergi ke sana, healing ke sini, healing ke sana. Itu kan tidak sabar, tidak punya kemampuan untuk menahan dirinya. Makanya para ulama itu membagi sabar itu 3 tadi. Sabar ketika menerima musibah, sabar ketika melakukan kebaikan, yang ketiga sabar ketika ketika mendapatkan karunia dengan menahan hawa nafsu tadi. Nah, ini sabar terhadap maksiat, ya, kalau bahasa yang ini. Jadi ini yang perlu kita. Jadi sabar itu tidak hanya sebatas musibah saja. Jadi siapapun di dunia ini dia pasti hidupnya antara 2. Kalau tidak dia menerima musibah, kalau tidak dia mendapatkan karunia. Hari-hari kita menjalani kehidupan itu tuh kita dihadapkan dengan 2 hal tadi. Kalau tidak mendapat musibah, kalau tidak mendapatkan karunia. Dalam mendapatkan musibah, sabarnya tadi ada. Dalam mendapatkan karunia, sabarnya juga ada. Maka sabar itu seperti kata ulama itu sayyidul akhlak. Dia itu akhlak tertinggi atau tuannya para akhlak mulia. Jadi kalau kita kaitkan ini wasabru dia. Sabar itu dia. Hadis itu ditutup dengan apa? Kemudian dilanjutkan wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah atau bisa menjadi bukti yang memberatkan kebaikanmu atau bukti yang menyeret kamu ke neraka. Itu Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir adalah kullun nasi yaghdu. Setiap pagi orang itu istilahnya diibaratkan ba'u nafsahu. Setiap hari orang itu menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha. Apakah dia mu'tiq? Apakah dia memerdekakan dirinya dari siksa neraka ataukah dia menjerumuskan dirinya ke dalam siksa neraka? Itu setiap hari. Jadi kita di dalam keseharian kita itu pasti ada perbuatan yang membebaskan diri kita dari neraka. Ada juga perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka dalam konteks ini diperlukan sabr 'ala ta'ah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. As-sabru 'anil ma'siyah. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Kemudian yang terakhir tadi ada sabar di dalam ketika mendapati musibah. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita pahami baik-baik. Maka dengan begitu kita akan ini hadisnya riwayat Muslim, sahih. Ya, di awal kita sudah katakan hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah semuanya hadis sahih. Apa maksud hadis sahih? Maksud dari hadis sahih itu adalah semua hadisnya betul-betul bersumber dari baginda Nabi SAW, sudah terverifikasi. Ini maksudnya. Makanya ini kata kunci kita tadi, as-sabru diya. Sabar itu adalah cahaya yang kuat. Makanya sabar itu tidak bisa semua orang. Wasta'inu bis sabri was shalah. Kalau punya masalah, kita bisa sholat. Yang kedua, kita bisa sabar. Orang semua bisa sholat, tapi tidak semua orang bisa sabar. Nah, di sini maka di dalam Al-Quran itu perintah isbiru, bersabarlah, ya. Wasabiru, lalu bersabar. Kemudian wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang yang sabar. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar itu banyak sekali dalam Al-Quran. Oke, baik Ustadz. Kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sabar ini Ustadz. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Lentera Kolbu, dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami di Lentera Kolbu, tema yang kami angkat adalah membahas mengenai salah satu bab di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, yaitu bab ketiga tentang sabar. Kita lanjutkan kembali nih Ustadz. Ustadz, mungkin ada nggak cerita atau kisah di
baik dari zaman Rasulullah ataupun zaman para sahabat mengenai sabar ini sendiri, Ustaz? Ya, kalau sebaik-baik kisah berarti ya kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu kurang sabar apa? Lahir sudah dalam keadaan yatim, ya kan? Momen kita maulid Nabi juga sekarang ya. Terus, Lahir dalam keadaan yatim. Umur 4 tahun ibu meninggal. Ya, kemudian diasuh oleh kakek yang sayang. Kakek meninggal. Ya, jadi secara keluarga itu sudah terlatih beliau. Orang-orang yang disayangi sudah tidak ada. Itu kan musibah itu. Ya, musibah kehilangan orang-orang yang disayangi. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Walanabluwannakum, dan pasti akan kami uji kalian. Ya. Bisyai'in itu kalau dalam bahasa Arab sesuatu yang kecil masih. Sesuatu yang kecil. Bisyai'im minal khaufi, ada sesuatu yang kecil dari rasa takut. Ya. Rasa takut kehilangan. Ya. Rasa takut kesendirian. Wal khauf wal ju', rasa lapar. Nabi pernah diboikot. Ya, Nabi dan Bani Hashim itu pernah diboikot di Mekah ketika itu, di Saqifah Bani Sa'idah, diboikot di situ. Kemudian tidak boleh ada transaksi jual beli dengan mereka. Tidak boleh ada akad nikah di antara mereka dengan yang lain. Akhirnya apa? Karena tidak ada transaksi jual beli, nak beli apa orang tidak mau jual. Nak beli ini orang tidak mau jual. Akhirnya apa? Apa yang ada dimakan. Nabi begitu, ya Nabi begitu juga. Sampai makan rumput-rumput kering itu. Padahal tidak semuanya bersama Nabi waktu itu. Ya. Hanya karena Nabi ini adalah bagian dari keluarganya saja. Jadi sabar ketika gitu. Sabar dalam berdakwah, ya, dalam menyampaikan ajaran Islam. Dihina, kemudian disakiti, ya, kemudian dianiaya. Bukan tidak pernah dianiaya. Bukan beliau orang yang yang punya yang tahan ilmu kebal atau apa, enggak. Ya. Nabi terluka ketika berperang. Itu sangat manusiawi. Nabi juga selain kehilangan orang tua juga pernah kehilangan anak laki-lakinya. Ya kan? Anak laki-lakinya semua meninggal waktu kecil. Ya. Qasim, Abdullah, Ibrahim, semua meninggal waktu kecil. Kurang sabar apa lagi? Makanya dalam ketika anak beliau yang paling kecil meninggal, Ibrahim waktu itu, beliau sempat menangis. Di dalam Riyadhus Shalihin ini disebutkan juga hadis tentang sabar itu. Siap. Kemudian beliau katakan di situ, ketika beliau menangis itu, ada sahabat yang protes. Fafadat ainahu faqala Sa'ad berkata. Jadi ketika ada anaknya meninggal, Rasul meninggal, Sa'ad protes. Nabi nangis kan? Sa'ad protes. Qala ya Rasulullah ma hadha? Apa ini wahai Rasul? Kok menangis? Artinya kalau kita katakan, kok nggak sabar? Ya kan gitu ya. Dalam pikiran Sa'ad, Nabi kok menangis? Karena anaknya musibah. Kan selama ini Nabi yang mengatakan kepada kita harus sabar, as-sabru indas sorbat, sabar ketika ketika mendapat informasi pertama kali. Kan Nabi yang selamat, tapi kenapa Nabi menangis waktu ini? Kemudian Nabi mengatakan, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadi. Ini bukan air mata penyesalan. Ini bukan air mata tidak menerima takdir. Tapi ini adalah air mata kasih sayang, kata Nabi. Air mata kasih sayang yang Allah tanamkan di dalam hati hamba-hambanya. Jadi orang yang tertimpa musibah lalu menangis, itu sangat manusiawi. Itu artinya apa? Dalam hatinya itu ada rasa kasih sayang. Bukan berarti kita sabar itu kita tak pernah menangis. Kita sabar itu kita tidak pernah sedih. Sedih, menangis. Tetapi yang ada adalah air mata kasih sayang antara orang tua dan anak. Jadi sabar itu tidak menafikan sisi-sisi manusiawi itu tadi.
tidak menafikan sisi manusiawi. Yang dinafikannya adalah akhlak yang muncul akibat ketidakmampuan menahan diri dalam mengekspresikan sisi manusiawi tadi. Misalnya, keluarlah kata-kata yang tidak pantas ya ketika menemukan, keluarlah kata-kata yang menyalahkan Tuhan. Ya, dalam ketika itu enggak, itu yang enggak betul. Sabar itu adalah ketika terima menangis, sedih. Ya, karena itu tanda ada rasa kasih sayang di dalam hati kita. Maka Rasul, kita katakan Rasul itu orang tuanya meninggal ketika beliau kecil, anaknya pun juga meninggal ketika beliau menjadi seorang ayah. Kurang sabar apa lagi? As-sabru alal musibahnya sudah banyak gitu. As-sabru ala ta'ah, bagaimana Nabi konsisten melakukan ketaatan itu sampai bengkak, sholat sampai bengkak kedua lututnya itu kan sabar tingkat tinggi lah itu. Padahal sudah dijamin masuk surga. Ya kan? Padahal sudah dijamin masuk surga. Ketika Ibunda Aisyah bertanya, "Wahai Rasul, kenapa kamu sholat sampai segininya?" gitu kan. Kemudian Nabi mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura." Apakah aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Jadi dalam menjalani ketaatan Nabi puasa. Ya. Puasa Nabi Senin dan Kamis. Ya, setiap Senin dan Kamis Nabi selalu puasa. Jadi dalam menjalani ketaatan itu Nabi masuk ya, yang namanya beliau adalah teladan buat semua. Itulah yang bilang. Tapi itu semua tidak menafikan sisi manusiawinya. Juga ada orang datang kepada Nabi, bertanya kepada istri-istri Nabi bagaimana ibadah Nabi. Kemudian disebutkanlah tentang ibadah Nabi. Kemudian di dalam hadis itu ka'annahum taqalluha, mereka merasa sedikit. Lalu ada yang mengatakan, "Amma ana fala atazawwajun nisa." Saya tidak akan menikah. Ingin taat tadi terus ceritanya, saya tidak akan menikah. Yang kedua, "Amma ana fala arqud, usolli fala arqud." Saya sholat setiap malam, tidak akan tidur. Yang ketiga, "Amma ana asumu wala uftir." Saya puasa setiap hari. Tidak akan pernah ada hari yang tidak puasa. Ini dia pikir dengan begitu level ketaatannya bagus kan, tinggi. Kemudian sampailah berita itu kepada Nabi. Dan Nabi samperin, "Kamu kan yang bilang gini. Iya. Nabi ngatakan, "Ana ya usolli warqa." Saya sholat dan juga istirahat. Asumu wa uftir. Saya puasa dan juga ada yang tidak puasa. Wa atazawwajun nisa. Saya juga menikah, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan jalan hidupku bukan bagian dari. Jadi sabar itu tidak, sabar dalam ketaatan tadi itu tidak menafikan sisi-sisi manusiawi. Ya. Tidak menafikan sisi, bukan sesuatu yang idealisme, yang ideal gitu ya dalam menjalankan ketaatan itu. Ada sisi manusiawi, ada waktunya kita istirahat, ada waktu yang kita lelah. Nah, sehingga kita tetap dalam koridor menjalankan ketaatan sebagai seorang manusia, bukan malaikat. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin kalau ada waktu kita masih banyak tanyanya nih Ustaz ya. Ini apakah ada tips praktis untuk menjaga kesabaran dalam kehidupan sehari-hari dan juga bersabar dalam bekerja seperti itu Ustaz? Seperti apa Ustaz? Cara sederhananya adalah karena dia akhlak ya. Sabar itu akhlak. Akhlak itu harus dilakukan membentuknya dengan riyadhah. Riyadhatun nafs, harus dengan latihan. Jadi tidak bisa akhlak itu dibentuk dengan sesuatu yang instan. Tidak. Dia dibentuk dengan sesuatu yang sifatnya latihan. Seperti kita ingin sehat. Ya. Sehat itu bukan sesuatu yang instan, makan pil sehat, tidak. Dia sesuatu yang selalu dilakukan secara kontinu. Ya, begitulah sabar juga. Dia tidak bisa dilakukan dengan instan, saya sabar. Tidak bisa begitu. Dia harus dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari menahan sesuatu. Ya. Jadi tidak semua yang kita inginkan harus kita lampiaskan. Ya. Tidak semua yang kita sukai harus kita lakukan. Tidak semua yang kita tidak suka harus kita ucapkan. Ya, harus kita lampiaskan. Nah, jadi
dia latihan untuk menahan jiwa tadi. Latihan itu ya setiap orang punya caranya masing-masing. Ada orang yang mungkin sudah terbiasa dari kecil dia dibentuk dengan begitu. Ya. Dia kalau dia lebih bisa menahan dirinya. Ada orang yang dia tidak bisa menahan dirinya. Ya. Pokoknya kalau ada makanan dia pengen nomor 1 terus. Nah, ini kan kalau begitu dia harus coba tahan diri. Ya. Kalau ada ghanimah atau ada materi, ada hak, dia paling nomor 1, itu harus latih begitu. Nah, kita harus mengenali diri kita pertama kali. Cara kita ingin tips untuk sabar itu kenali diri kita. Saya ini level kesabarannya pada level berapa, begitulah. Kemudian yang kedua juga, saya ini kuatnya level sabarnya di level sabar yang mana? Apakah di level sabar untuk menjalani ketaatan, kebaikan, ataukah level sabar untuk tidak melakukan maksiat, ataukah level sabar ketika tertimpa musibah. Nah, ini kan juga perlu kita cek diri kita. Ada orang yang kuat dia dalam beribadah, tapi dia tidak kuat ketika dihadapkan dengan maksiat. Ada dulu kisahnya di dalam Al-Quran, disebutkan Barsiso namanya. Barsiso itu dia seorang ahli ibadah, tapi ketika dihadapkan perempuan jatuh dia. Di dalam disebutkan ceritanya. Jadi kita harus kenal diri kita itu di mana. Dan mana yang kurang, disitulah yang kita latih. Oke. Ustadz, ini ada juga nih Ustadz, gimana kita mengajarkan anak-anak untuk belajar sabar sejak kecil? Singkat Ustadz. Ya. Kalau anak-anak, cara paling baik dalam mengajarkan anak-anak adalah keteladanan. Ya. Berbusa-busa kita sampaikan kepada anak-anak, tapi kita tidak sabar, itu akan tidak melekat, membekas. Jadi anak-anak itu adalah keteladanan. Di dalam sebuah ungkapan Arab dikatakan fi'lu rajulin fi alfi rajulin khairum min qawli alfi rajulin fi rajulin. Keteladanan satu orang di hadapan 1000 orang itu lebih baik dari ceramah 1000 orang kepada 1 orang. Nah, kita kalau di rumah sebagai orang tua, ya sebagai ayah misalnya, ya kita lah yang sabar. Ndaklah sedikit-sedikit kita marah kepada misalnya istri sedang masak, kemudian masakan terlambat, marah, terus kita bilang, nak sabar ya. Nah, kan tak bisa begitu. Apa yang kita sampaikan berbeda dengan apa yang dia lihat. Nah, yang paling penting itulah keteladanan tadi. Apa yang kita sampaikan, itulah yang dia lihat. Oke, baik. Dan satu lagi nih Ustadz, bagaimana kita bisa tetap sabar saat menghadapi cobaan ekonomi atau kesulitan rezeki? Ini mungkin konteks Bangka Belitung lagi tidak sedang baik-baik saja. Seperti apa nih Ustadz? Memang ketika kita ditimpa musibah, terlebih khusus dalam kondisi sekarang ekonomi yang sulit, yang pertama yang harus kita ingat adalah kita jangan sampai musibah itu membawa kita kepada kemaksiatan. Itu satu, membawa kita kepada kedurhakaan. Artinya kita kalau sudah ketimpa musibah 2 kali jadinya, yang lebih besar. Misalnya kita sedang sulit ekonomi, lalu kita melakukan ngambil hak orang. Itu kan itu bukan cara-cara yang benar. Maka sabar juga bukan berarti kita pasrah. Saya tidak ekonomi agak sulit ya, saya berdoa aja di masjid, kemudian datang. Enggak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, inni la akrahu an ara ahadakum sabahlala. Saya tuh tidak suka, kata Umar, lihat orang itu sabahlala. Apa sabahlala itu? La hiya fi amalid dunya wa la hiya fi amalil akhirah. Dia tidak melakukan apa-apa. Tidaklah juga mengerjakan perbuatan yang dunia, tidak juga mengerjakan perbuatan akhirat. Jadi dalam kondisi ini kita ikhtiar. Ya. Tugas kita sebagai manusia itu ikhtiar saja dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi kan dengan ikhtiar kita. Ya.
Kadang kita ikhtiar 1, Allah berikan 2. Ya, ikhtiar 1 diberikan 10. Yang penting kita jangan sampai berhenti untuk berikhtiar. Ya, dalam kondisi seperti itu. Dan jangan sampai berputus asa itu. Jangan sampai berputus asa. Siap Ustadz. Kita masih akan lanjutkan di segmen terakhir kita Ustadz. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Lentera Kolbu akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu dan kita sudah berada di segmen terakhir Ustadz, bab di Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, bab sabar. Silakan Ustadz dengan penutup. Ya, baik. Satu waktu baginda Nabi pernah ada seseorang perempuan ngadu. Perempuan dengan paras yang tidak menarik. Ya, tidak menarik, ngadu kepada Nabi. Ya Nabi, bagaimana ini katanya kan? Nabi bilang, kamu mau balasannya di dunia, saya doakan kamu bisa jadi lebih cantik, atau mau balasannya di akhirat, di surga. Akhirnya perempuan tadi memilih kondisi seperti itu, asal dia dapat balasan di surga, di akhirat. Jadi para pemirsa sekalian, para pemirsa TVRI Bangka Belitung sekalian, ketika kita dalam kondisi yang tidak ideal, ya, ketika kita dalam kondisi yang tidak ideal dalam pandangan kita, jangan kita berpikir Allah tidak menyukai kita. Jangan kita berpikir kita tidak mendapatkan keberkahan di dalam hidup ini. Jangan kita berpikir masa depan kita akan suram. Jangan. Karena cara pandang ini yang perlu kita perbaiki. Cara pandang kita. Yang sedikit itu kalau cara pandangnya bagus, itu bisa menjadi sesuatu yang berharga. Ya, yang bisa disyukuri. Maka cara pandang ini yang datang ajaran Islam mengubah cara pandang itu. Bagaimana cara pandang kita? Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu cara pandang. Itu cara pandang. Yang di akhirat nanti, yang hari kehidupan setelah kita mati nanti, itu khairun. Itu jauh lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Ini yang perlu kita sadari sesadar-sadarnya. Maka kita di dunia ini apa yang harus kita lakukan? Ya, wa tazawwadu, banyak-banyak mengumpulkan bekal. Kalau kita diberikan kelebihan karunia, kelebihan harta, itu semua dijadikan sebagai bekal kita. Kalau kita diberikan kekurangan dalam hal materi, ingat baginda Nabi katakan, sebaik-baik harta, kata Nabi, baginda Nabi, yang Allah karuniakan kepada seorang muslim apa? Sabar. Disitulah yang perlu kita lihat. Sabar adalah sebaik-baik warisan yang kita miliki. Kalau kita tidak memiliki warisan yang sifatnya materi. Sehingga dengan itulah modal yang bisa kita bawa nanti ke akhirat nanti. Baik. Maka watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah di dunia ini banyak-banyak, sebaik-baik bekal adalah takwa. Oke Ustaz, dan kita tutup sekaligus dengan doa Ustaz, silakan. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana rzuqna as-sabra fi kulli syai'. Rabbana rzuqna as-sabra fi kulli syai' waj'alna minas sabirin. Waj'alna minas sabirin. Waj'alna minan ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Al-Fahri Zakirman MA yang pada kesempatan hari ini telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga Ustadz dimudahkan segala urusan dan diberikan kesehatan dalam setiap kegiatannya. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan Lentera Kolbu pada kesempatan sore hari ini. Saya Mulyo Widodo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.